Brotherhood sekalian, bangsa Romawi kuno adalah salah satu bangsa yang memiliki peradaban paling maju secara teknologi pada masanya. Kemanapun bendera elang emas berkibar, bisa diyakini bahwa jangkauan militer dan birokrasi Roma juga hadir. Sangat mudah untuk melihat mengapa peradaban Romawi menjadi bagian penting dari sejarah kolektif dunia Barat hingga saat ini. Dengan warisan budaya dan peradaban yang berusia lebih dari 1.500 tahun, tentu meninggalkan banyak kisah, serta mitos tentang bangsa dan masyarakat kerajaan Romawi kuno. Berikut ini adalah 10 fakta sejarah tentang kerajaan Romawi kuno, yang telah kami rangkum untuk kalian semua. 1. Ada dua kerajaan Romawi, pada akhirnya. Kaisar Diokletian memilih untuk memecah Kekaisaran Romawi, pada tahun 285 Masehi, sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat ini. Dia membagi Kekaisaran Romawi menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Kekaisaran Romawi Timur akhirnya berganti nama menjadi Kekaisaran Byzantium, dan menguasai peta luas Timur Tengah. Kekaisaran ini bertahan selama 1000 tahun lagi sebelum menyerah kepada Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453 Masehi. Kekaisaran Romawi Barat, di sisi lain, tidak berjalan sebaik rekan timurnya, dengan Roma yang dibubarkan pada tahun 410 Masehi, dan Kekaisaran akhirnya hancur pada tahun 476 Masehi. 2. Bangsa Romawi adalah kerajaan pertama yang menyerang Inggris. Sampai tahun 55 sebelum Masehi, Inggris adalah negeri yang nyaris mistis, dan kebanyakan orang biasa tidak tahu bahwa kerajaan itu ada. Julius Caesar, diktator masa depan dalam sejarah, berencana untuk menaklukkan Inggris dengan niat memperoleh beberapa emas dan ketenaran saat dia berada di sana. Pada kenyataannya invasi pertama Caesar ke Inggris adalah bencana militer yang tidak memberinya kekayaan. Namun, walaupun begitu, dia tetap menjadi populer karena dia tidak hanya membuktikan keberadaan Inggris, tetapi juga menyerangnya. Meskipun demikian, butuh hampir 1 abad lamanya sebelum Inggris ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam Kekaisaran Romawi, tepatnya, pada tahun 43 Masehi. 3. Memiliki wilayah kekuasaan yang sebanding dengan luas dari 3 Alaska. Kekaisaran Romawi berada di puncak kejayaannya, pada tahun 117 Masehi, memiliki luas permukaan yang sangat besar, dengan hampir mencapai 5 juta mil persegi. Alaska adalah negara bagian Amerika terbesar, dengan luas wilayahnya lebih dari 1,7 juta mil persegi, yang berarti bahwa 3 Alaska dapat dengan mudah masuk ke dalam area kekuasaan Kekaisaran Romawi. Terlepas dari apa yang mungkin diklaim oleh Stalin, bahwa kuantitas tidak identik dengan kualitas, Kekaisaran Romawi telah mempelajari ini dengan cara yang sulit. Ketika Kekaisaran Romawi tumbuh dan berkembang, institusi penguasaan mereka menjadi semakin tidak efektif, membuat mereka rentan terhadap serangan, dan berkontribusi pada keputusan untuk memecah Kekaisaran pada tahun 285 Masehi. Ini merupakan penyebab utama dalam jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. 4. Pada tahun 410 Masehi, Roma dijarah untuk pertama kalinya. Ibu kota Kekaisaran Romawi, Roma, tidak pernah berhasil dikuasai oleh musuh sejak didirikan pada awal 750-an sebelum Masehi. Beberapa agresor pernah menyerang Roma, tetapi tidak ada yang pernah mencapai prestasi seperti Spartacus dan Raja Alaric, yang nyaris berhasil menguasai kota Roma. Setelah serangkaian pertempuran kecil dan negosiasi yang gagal, Alaric, raja pertama suku Visigoth, adalah sekelompok orang Jerman yang tinggal di Eropa Timur. Raja Alaric mendorong pasukannya melalui gerbang kota Roma dan menjarahnya pada tanggal 24 Agustus tahun 410 Masehi. Meskipun itu bukan yang terakhir kalinya, ini adalah yang pertama kali dan satu-satunya saat Roma ditaklukkan, apalagi dijarah.
Hal ini adalah merupakan awal dari akhir bagi eksistensi Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat, di sisi lain, berusaha dan mencoba, walaupun dengan sia-sia, untuk pulih sampai kepada pembubarannya pada tahun 476 Masehi. 5. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi. Meskipun penyerangan pertama Roma pada 410 Masehi, oleh Raja Alaric dan Visigotnya, serta banyak penyerangan-penyerangan berikutnya oleh berbagai tentara dan raja. Namun, orang-orang beranggapan bahwa pengunduran diri Kaisar Romulus Augustus di tahun 476 Masehi, sebagai penyebab utama berakhirnya eksistensi Kekaisaran Romawi Barat. Odoacer, seorang barbar Jermanik, merebut Roma pada tahun 476 Masehi, dan memaksa kaisar terakhir kota itu, Romulus Augustus, untuk turun tahta. Odoacer kemudian menduduki Roma dan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Italia, yang secara efektif mengakhiri pemerintahan 1000 tahun Kekaisaran Romawi Barat. Setelah jatuhnya Roma, pendidikan, pemerintahan, infrastruktur, dan budaya yang telah ditanamkan Romawi di Eropa, dengan cepat runtuh, mengakibatkan Eropa jatuh ke dalam barbarisme dan perang terus-menerus. Hal ini merupakan awal dari abad kegelapan Eropa dan bertahan sampai 500 tahun lamanya. 6. Musang, burung, dan monyet adalah peliharaan paling populer di Romawi kuno. Hewan peliharaan sangat populer di kalangan orang Romawi, sama seperti hewan peliharaan di zaman modern saat ini. Namun, hewan peliharaan keluarga yang paling umum di Roma bukanlah anjing dan kucing, yang biasa kita lihat saat ini. Sebaliknya, hewan seperti musang, burung, dan monyet adalah peliharaan paling populer di Romawi, dengan musang berfungsi sebagai pengendalian hama terhadap tikus. 7. Warga negara Romawi, kebanyakan berasal dari kaum kelas pekerja atau plebeyan. Plebeyan merupakan mayoritas masyarakat Romawi, dan seringkali mereka yang tidak cukup kaya untuk dianggap kelas atas. Akibatnya, kaum pleb menghadapi cacat sipil di bawah hukum dan masyarakat Romawi kuno, yang mengakibatkan kerusuhan dan kekerasan sipil yang meluas. Plebeyan dapat menghapus cacat sipil mereka di tahun 287 sebelum Masehi, dan setiap aturan yang disahkan oleh majelis plebeyan, kemudian diterapkan ke semua warga negara Romawi. Satu-satunya posisi yang tersedia untuk kaum pleb di Senat Romawi adalah tribun untuk plebeyan. Posisi ini seringkali merupakan pemeriksaan kekuasaan paling signifikan untuk menjaga kebijakan dan undang-undang Senat yang adil bagi semua kaum plebeyan. 8. Togas merupakan simbol dari kekayaan, bukan pakaian sehari-hari. Berlawanan dengan kepercayaan populer, bahwa togas merupakan pakaian yang umum dikenakan oleh warga Romawi. Pada kenyataannya, toga hanya pernah dikenakan oleh pria warga negara Romawi yang kaya. Kebanyakan toga berwarna putih, ada pula yang diwarnai untuk mewakili peran seseorang dalam masyarakat, sementara yang lain memiliki garis berwarna untuk mewakili perannya. Senator Romawi misalnya, akan mengenakan garis ungu di toga mereka, sedangkan plebeyan, atau warga negara Romawi kelas bawah, biasanya mengenakan tunik wol. Meskipun tidak dikenakan oleh setiap orang Romawi begitu terpikat dengan toga mereka sehingga mereka menjuluki diri mereka sendiri, togati, yang berarti, orang-orang dari toga. 9. Orang Romawi berbaring saat makan. Meskipun awalnya merupakan kebiasaan dari orang Yunani kuno, orang Romawi juga mengadopsi metode makan sambil berbaring. Di Yunani kuno, hanya pria kelas atas yang duduk untuk makan, sementara wanita dan anak-anak, serta siapapun dari kelas bawah, harus duduk. Tidak seperti orang Yunani, wanita Romawi kelas atas diizinkan untuk berbaring sambil makan, dan beberapa orang Romawi kelas bawah juga melakukannya. Mereka yang cukup kaya, bahkan membeli budak yang melayani mereka. 10. Silospongiums, atau spons pada tongkat. Tongkat ini, yang dikenal sebagai silospongiums, dicuci dengan membilasnya dalam seember air dengan garam dan cuka. Akan ada seikat tongkat dengan spons di satu sisi di toilet umum Kekaisaran Romawi,
yang digunakan untuk membersihkan setelah seseorang selesai membuang hajat mereka. Tak perlu dikatakan, ini bukan peralatan sanitasi yang paling aman dan higienis, walaupun untuk kebersihan, tetapi penggunaan Silospongiums ikut berkontribusi pada penyebaran penyakit, terutama di kamp-kamp militer. Seperti yang dapat kalian bayangkan, menggunakan ujung tongkat yang salah akan menjadi pengalaman yang sangat buruk dan menyakitkan. Demikianlah 10 fakta sejarah tentang kerajaan Romawi kuno, yang mungkin belum pernah kita ketahui. Semoga lewat penjelasan singkat ini, dapat menjadi media pembelajaran, dan menambah wawasan baru seputar sejarah bagi kita bersama. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.